Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Terima kasih
Shalom semuanya, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi sharing tentang teladan beberapa teladan tokoh Alkitab. Kali ini saya tidak membawa nama Abraham, kemudian juga Daud, karena kedua tokoh ini sudah sangat biasa saya sampaikan. Sekalipun sesungguhnya keduanya adalah tokoh yang sangat tepat untuk menjadi teladan kenapa Tuhan pakai mereka gitu. Saya sangat mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kaya gitu ya. Saya selalu punya alasan untuk bersaksi tentang kehebatan firman. Jadi ketika saya dapatkan pengertian, rema, pewahyuan dari ayat firman Tuhan yang sedang saya baca saat ini di kitab Lukas gitu ya. Saya betul-betul amazed gitu ya, kagum dengan kedalaman firman Tuhan yang mampu menjelaskan banyak hal di luar daripada apa yang kita pikirkan. Kita berpikir bahwa remanya tentang misalnya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, saya malah berpikir bahwa ini adalah rema-rema yang cetek. Kalau kita sudah bergaul dengan firman Tuhan dan membaca terus-menerus, belajar atasnya, menggali firman Tuhan itu, maka firman Tuhan itu tidak terbatas dan mampu memunculkan jawaban-jawaban, bahkan uh, bahkan dari rangkaian tulisan atau kisah yang seolah nggak ada relevansinya dengan apa yang uh, kita pikirkan, apa yang sedang kita persoalkan gitu ya. Betul-betul mencerahkan. Nah, saya katakan ini bukan berlebihan, tapi ketika saya merenungkan tentang firman Tuhan yang nggak terbatas ini, saya berpikir bahwa kalau saya kumpulkan rema-rema saya dari sejak pembacaan firman Tuhan hingga sekarang sudah sudah tidak terhitung banyaknya. Itu namanya pengertian rema pewahyuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan seolah bukan seolah, ya memang Tuhan tahu kan apa yang kita sedang pikirkan. Saya juga baru baca di Mazmur, Tuhan mengerti pikiran kita dari jauh gitu. Nah, jadi karena pengetahuan Tuhan yang Maha Tahu tadi, jadi Dia memenuhi, mencukupkan, menyediakan apa yang kita perlukan, bukan cuma kebutuhan jasmani, tapi kebutuhan rohani yang kita butuhkan. Makanya saya sangat eee, menyukai firman Tuhan dan saya sedang belajar untuk mencintainya karena sangat, menghidupkan roh saya gitu ya, membekali saya untuk berbagi sharing. Saya sering sekali, eee, tidak tahu apa yang harus saya bagikan ketika, eee, katakan ini saya kan membuat, RSSP ini hari hari Kamis untuk hari Jumat. Nah, Eee, misalnya nanti setelah RSSP ini, next RSSP untuk hari Senin saya nggak tahu apa yang harus saya sampaikan. Tetapi saya ingat dan saya mau berpegang dengan apa yang saya dapatkan ketika 5 tahun yang lalu. Bagaimana saya akan memberikan makanan rohani gitu ya,
bagaimana saya bisa mendapatkan, menggapai mana surgawi yang Tuhan akan kasih, itu saya tinggal lakukan bagian saya, seperti memungutnya hanya dari firman Tuhan, gitu. Jadi sangat luar biasa. Eee, saya juga orang yang akan teguh ketika saya mendapatkan pondasi dasar peneguhan dari firman Tuhan. Tuhan ngerti tentang tentang, eee eee, pribadi saya gitu. Jadi makanya selalu pengajarannya itu ada dasar firman Tuhan yang mengawali, kemudian juga yang meneguhkan gitu ya, yang saya dapatkan dari pengertian pembacaan firman Tuhan sebelumnya, lalu kemudian diteguhkan oleh next, eee, rema gitu ya. Sehingga, eee eee, keyakinan saya itu pol gitu ya. Eee, sebelum saya, eee, lanjutkan gitu ya, untuk RSSP ini, kemarin lusa rasanya sampai kemarin lusa ketika PPW siang, saya sampai nangis gitu ya. Saya bilang, "Tuhan, maafkan saya ya, karena, eee, kalau mungkin cara saya melayani belum sempurna gitu. Saya tentu mengasihi orang-orang yang saya layani, tapi dari dulu saya ketika ingat mengisi kuesioner di sebuah pengajaran di gereja lokal ketika di Tangerang, eee, ketika itu saya ikutin namanya KOM. Lalu pada akhir kami disuruh mengisi kuesioner yang untuk menuntun kita untuk mengetahui kira-kira kita punya karunia di mana gitu kan. Nah, saya masih ingat pertanyaan salah satu dari seratusan pertanyaan itu yang, ber ber yang, eee, mengatakan seperti ini, kalau ada hal-hal yang tidak teratur, hal-hal yang bertentangan dengan hukum gitu ya, bertentangan dengan kebenaran, sikapmu seperti apa gitu ya. Saya masih ingat, pertanyaan itu dan saya bilang saya nggak kompromi gitu. Nah jadi ketika kemarin kan saya singgung di RSSP tentang beberapa orang yang masih, eee, suka berbagi posting dari luar, sementara kita sudah ingatkan lewat, jalur pribadi. Saya bahkan, eee, ketika buatkan di dalam RSSP sebelumnya, itu saya udah tahan hati gitu ya, berusaha untuk selunak mungkin. Kalau saya nggak belajar dengan gaya saya yang lama, mungkin itu akan meledak dan menyampaikan perkataan yang lebih pedas gitu ya. Nah, tetapi saya berusaha untuk menahan dan sampaikan lebih lunak gitu. Karena saya berpikir, mau ingatin kayak gimana lagi gitu ya. Udah diingatin, tapi masih ulangin. Saya berpikir gini loh, untuk hal yang kecil, yang sederhana, yang perintilan, yang kecil-kecil aja nggak diperhatikan gitu ya. Bagaimana mau memperhatikan hal yang besar yang terdapat dalam firman Tuhan misalnya gitu loh. Nah itu yang membuat saya kadang jadi prihatin gitu. Makanya Tuhan kasih kita 2 telinga, supaya kita banyak memperhatikan gitu. Nah, jadi tadi kan saya katakan bagaimanapun, eee, orang-orang yang Tuhan percayakan dalam pelayanan ini tentu harus saya belajar mengasihi. Nah, tetapi ketika diperingatkan kan orang yang belum dewasa rohani, apalagi masih hatinya tersinggungkan, sakit hatian gitu ya, itu kan bisa, jadi, eee, mengasihani diri sendiri gitu kan. Nah, tapi di sisi lain seperti yang tadi saya katakan bahwa, eee, saya harus apalagi selaku pemimpin di dalam komunitas ini, saya harus yang atur kendalinya gitu ya. Karena apa? Kalau kita sedang belajar tentang firman, fokus mendengarkan SK yang di dalamnya ada kesaksian lah, ada peneguhan sharing yang saya berikan, lalu tiba-tiba ada topik lain
ya sama kayak kita sedang bicarakan sesuatu terus ada hal yang lain masuk gitu ya, yang asing. Itu kan akan mengacaukan suasana, mengubah fokus, haluan apa yang sedang dibicarakan, jadi merusak gitu loh. Nah, jadi itu yang saya sangat nggak mau gitu kan. Nah, jadi, eee eee, ketika saya peringatkan seperti itu kan bagian daripada memang tugas saya selaku pemimpin di dalam komunitas ini untuk mengarahkan haluannya itu jangan jangan berantakan gitu. Buat apa saya membuat grup di WA yang merupakan bagian daripada pelayanan kalau gunanya cuma kayak gitu-gitu. Ya di sana banyak grup yang seperti itu. Ini betul-betul harus punya, eee, karakter yang berbeda gitu kan. Nah, siang itu saya menangis di hadapan Tuhan, saya katakan bahwa saya di satu sisi saya mengasihi mereka gitu, tapi di satu sisi bahwa diri saya ini memang udah terbentuk dari sononya gitu ya, bahwa nggak bisa kompromi dengan ketidakteraturan gitu. Itu saya mau berpegang sama apa yang saya anggap benar. Seperti kemarin, pagi-pagi, orang yang dipercayakan mengurus, beberapa asetnya si pemilik ruko yang dikontrak TRC di Jambi, telepon saya pagi-pagi gitu. Dia bilang, "Ini kan masa-masa laporan pajak rasanya ya, sampai bulan Maret," gitu. Eee, Lalu dia telepon saya pagi-pagi, dia bilang gini, "Pak, eee mau nggak, tolong kita," kurang lebih bahasanya seperti itu, "nanti, ruko itu nanti kita buat draft yang berbeda, Pak," gitu. "Ruko itu seolah-olah Bapak cuman izin tempatin aja, biayanya cuman, nanti di draft itu cuman disebutkan Bapak cuma bayar renovasi, jadi bukan kontrak gitu, Pak," gitu kan. Nah, saya bilang, "Saya nggak bisa bohong, Bu, bohong itu dosa," gitu ya. Nah, jadi, "Oh iya, Pak," dengan malu, orang yang dipercayakan ngurus ruko ini, mengakhiri pembicaraan di telepon gitu ya. Nah, kalau sudah tahu, kebenaran, sudah jadi gini, kayak karakter yang saya nggak bisa kompromi dengan ketidakteraturan, ketidakdisiplinan, itu betul-betul kayak udah jiwa saya gitu ya. Apalagi sudah, eee, di dimarinasi dengan firman Tuhan, maka saya akan hidup seperti itu. Nah, jadi orang yang nggak ngerti dengan pribadi saya, mungkin ada yang bingung, bahkan bisa-bisa berpikiran yang tidak baik. Bisa saja mungkin si orang yang baru ini yang mengasihani diri sendiri berpikir bahwa, "Ah, masa kayak gitu sih, nggak sabar," gitu, atau nggak kasih, mungkin aja jadi judge saya gitu ya. Nggak bisa, masa cuman berbagi posting kayak gitu aja nggak bisa. Masalahnya harus tahu alasannya kenapa saya membuat aturan tersendiri gitu kan. Tapi dalam doa itu saya rasakan Eee, hadirat Tuhan dan saya tahu di dalam hati saya bahwa Tuhan mengerti gitu. Tuhan mengerti. Semua Tuhan bisa jawab ketika kita baca firman, ketika ketika kita berdoa gitu kan. Tuhan tahu hati dan pikiran kita dari jauh. Makanya sebetulnya kalau ngikut Tuhan, dengan, eee, membaca Alkitab yang tekun, melakukan persekutuan, maka sebetulnya mengikut Tuhan itu seperti petualangan yang sangat, eee, menakjubkan gitu. Karena ada campur tangan yang ilahi yang kita nggak bisa lihat secara fisik, tetapi real. Kita rasakan di dalam batin kita, di dalam pikiran kita, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut pada RSSP kali ini. Masih ada kaitannya dengan apa yang saya katakan bahwa Tuhan ngerti pikiran saya ketika kemarin juga saya singgung tentang sedikit tentang kalau kita dengarkan nubuatan, penglihatan, mimpi di luar sana, orang-orang di luar sana, jangan mudah percaya. Alkitab memang ada tuliskan tentang nubuatan, penglihatan, mimpi, itu ada. Dan kita nggak sedang menentang itu. Tapi masalahnya, eee, seperti kemarin kan saya katakan, mungkin ada juga orang yang berpikir, "Ah, sok banget nih kalau ngomong, eee, siapa dulu orang itu?" Gitu ya, "Siapa dulu orang itu?" Gitu ya. Nah, saya sampaikan itu, kemudian
lewat firman Tuhan saya diteguhkan bahwa ada dasar firman Tuhan yang meneguhkan pernyataan saya itu, gitu ya. Beda dengan seperti Bu Walinang yang mimpi, tentang sesuatu terkait dirinya, Bu Wanti juga gitu ya. Nah, itu beda, mimpi yang menyangkut pribadi dan memotivasi dirinya kan Tuhan kan bisa bicara tentang mimpi, tentang keluarga kita mungkin, orang terdekat kita, kemudian tentang, masa depan kita. Tapi itu kan pribadi, ruang lingkupnya pribadi dan seperti mereka sudah, rasakan, sudah saksikan arti mimpi itu gitu ya, seperti Bu Anti yang kemarin ya, Bu Alina, siapa lagi, eee eee, rasanya di waktu yang lalu juga ada Pak Jos gitu ya. Nah, itu kan menyangkut ruang lingkup pribadi. Nah, itu setiap orang bisa mendapatkan mimpi tentang kehidupannya, tentang masa depannya, tentang orang-orang terdekatnya. Tapi kalau mimpi, penglihatan, dan, eee nubuatan, perkara-perkara yang besar, itu Tuhan tidak sembarang percayakan. Nah, kemarin kan saya katakan itu. Nah, ketika saya baca di Lukas gitu ya, seperti biasanya saya selalu minta Tuhan tuntun saya untuk, eee, next kitab apa gitu. Sebelumnya kan saya Kejadian, lalu saya masuk ke Lukas, ini sekarang mau akhiri, Mazmur juga sebagai pendampingnya. Saya betul-betul, kagum bahwa rema ini saya baru dapatkan, baru baru dibuat mengerti setelah pembacaan Alkitab yang kesekian kalinya. Dalam hal ini, pembacaan kitab, Lukas gitu ya. Nah, di Lukas 1 ayat 5 dikatakan seperti ini, "Pada zaman Herodes, raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet." Ayat 6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Nah, Zakaria dan Elisabet ini adalah orang tua Yohanes Pembaptis. Dua orang suami istri yang dipercayakan untuk sesuatu yang besar terkait dengan pekerjaan Tuhan. Nah, tadi kan saya katakan, kalau seseorang, termasuk diri saya juga, seorang yang jarang mengerti mimpi. Kan, mimpi bisa karena banyak pikiran. Alkitab katakan seperti itu. Tetapi mimpi yang betul-betul, seperti Bu Alinang dan juga, Bu Anti, saya dan beberapa orang di antara kita, kalau mimpi yang ada artinya itu, biasanya itu tertanam di loh hati kita. Kita ingat dan kita ketika bermimpi kita ingat betul dan itu tertanam di dalam hati kita. Nah, itu mengenai, kehidupan pribadi, itu lebih lebih, eee itu dialami banyak orang gitu ya. Tapi kalau yang namanya untuk pekerjaan Tuhan yang besar, untuk nubuatan, penglihatan, mimpi yang terkait dengan banyak hal, terkait dengan halayak ramai, terlebih pekerjaan Tuhan, itu nggak sembarang Tuhan percayakan. Akan dipercayakan kepada orang-orang yang capable, yang berintegritas hati, yang seperti ini, di hadapan Tuhan benar, hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Jadi dia harus punya status tersendiri, bahkan istimewa di mata Tuhan. Lalu kemudian dia melanjutkan, Tuhan akan eee, melanjutkan maksudnya lewat orang ini. Nah, lewat orang tua inilah kemudian lahir Yohanes Pembaptis, seorang tokoh besar yang juga berperan bahkan menyambut kedatangan Sang Mesias. Nah nah ini yang menjadi dasar dari apa yang saya katakan kemarin. Jadi kalau menyangkut rencana Tuhan,
kerajaan Tuhan yang termasuk ya kan kalau penglihatan tentang vaksin itu kan bukan menyangkut orang per orang, tetapi menyangkut banyak orang, halayak ramai. Tentu itu nggak sembarang sembarang tentu Tuhan tidak mempercayakan itu kepada sembarang orang gitu loh. Nah, kemudian, nah enaknya kita kalau ketika baca firman, kita bisa langsung Roh Kudus gampang ingetin lagi. Nah, ke Cornelius, selain, Zakaria dan Elizabeth, kita ke Cornelius. Cornelius ini juga kan orang yang dipilih Tuhan untuk melayani Petrus. Nah, di di, eee, Kisah Para Rasul 10 ayat 1 dan 2. Ayat 1 dikatakan seperti ini, "Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia." Ayat 2, "Ia saleh, tak ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah." Jadi bukan seorang yang kikir ya, kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi lihat kategorinya, eee, ya karakteristiknya, kurang lebih seperti itu. Orang-orang yang dipakai Tuhan untuk perkara-perkara yang besar, yang menjadi pembuka jalan untuk Mesias tadi Yohanes dipercayakan pada keluarga yang seperti apa. Lalu kemudian Petrus, rasul Tuhan yang mendapat bagian daripada pelayanan ini adalah Cornelius, orang Kristen juga akan tahu nama Cornelius gitu kan, ya apalagi mereka yang suka baca firman. Nggak akan hilang dari catatan Alkitab. Siapa dia? Ya saleh, takut akan Allah, memberi banyak sedekah. Dia berarti tidak cinta mamon, lalu senantiasa berdoa. Nah, orang-orang seperti ini yang akan dipakai untuk hal-hal yang besar yang menyangkut dengan pekerjaan Tuhan. Lalu Daniel. Daniel ini siapa? Seorang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Kalau nanti baca di Daniel, nanti saya akan, bagikan pada Capas satu aja, tapi ada 3 kali rasanya dalam kitab itu dikatakan bahwa Daniel adalah seorang yang dikasihi Tuhan. Nah, Alkitab memberikan penjelasan tentang Daniel. Daniel 6 ayat 11, "Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali dalam sehari ia berlutut, berdoa, dan memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya." Jadi Daniel adalah seorang yang intim dengan Tuhan. Kemudian Daniel menjadi seorang yang dikasihi Tuhan dan mendapatkan penglihatan tentang akhir zaman. Nah, sekarang melalui dasar firman ini kita harus, eee, menjadi orang Kristen yang bijaksana ke depannya. Jadi kalau kemarin saya tidak menyampaikan dasar firman tentang supaya nggak asal asal percaya dengan orang-orang yang bernubuat, yang mendapat mimpi atau penglihatan gitu ya. Karena memang pada saat RSSP sebelumnya saya hanya menyinggung sedikit tentang itu. Nah, dengan mengerti dasar firman Tuhan ini, kita nggak boleh sembarang percaya orang-orang, siapapun itu, apalagi orang-orang di luar sana, yang belum jelas track record-nya. Kita belum tahu persekutuannya dengan Tuhan. Kita nggak tahu kehidupannya sehari-hari. Apakah dia senantiasa berdoa? Apakah hidupnya benar? Apakah hidupnya saleh? Apakah hatinya murni? Apakah perkataannya terjaga gitu loh. Nah, saya pribadi nggak mau menjadi orang yang bodoh yang seperti itu. Nah, ini menjadi dasar firman-Nya. Jadi jangan terlalu mudah terpesona dengan orang-orang di luar sana, apalagi di YouTube. Nggak tahu kan siapa mereka gitu kan. Nah, tapi jangan langsung antipati dulu, tapi jangan main terima aja gitu kan. Nah, jadi, melalui melalui, dasar firman ini, saya berharap ke depan kita tidak lagi orang yang mudah di di diombang-ambingkan,
dibodohi dengan orang yang berlagak, rohani, ya seolah punya pengalaman supranatural dengan Tuhan, yang katanya dapat mimpilah, dapat, eee, dibawa kunjungan ke surga dan nerakalah, atau penglihatan, mimpi, nubuatan gitu ya. Saya nggak katakan nggak boleh percaya, saya katakan jangan mudah percaya, lihat dulu dasarnya. Jadi caranya berdasarkan firman ini tadi, harus ketahuan praktek hidupnya, saleh nggak dia, takut akan Tuhan nggak dia, benar nggak hidupnya gitu kan. Jangan cuma omong besar gitu kan, dan, eee, hidupnya tidak bergaul dengan Tuhan, nggak intim sama Tuhan gitu. Jadi, eee ke depan kita harus lebih bijaksana gitu ya. Jangan menjadi orang yang, eee, mudah percaya. Kita harus lihat siapa yang berbicara, bagaimana praktek hidupnya. Ketiga ayat ini, ketiga tokoh ini sudah cukup menjadi dasar bagi kita, memberikan kita pengertian. Nggak sembarang orang Tuhan pakai untuk menyatakan pekerjaannya, apalagi menyangkut halayak ramai. Bahkan seorang nabi pun bisa meleset gitu ya. Saya masih ingat ketika seorang nabi, eee eee, menubuatkan akan ada kebangunan rohani di 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 negara tertentu gitu ya. Katanya akan bangkit generasi yang bla bla bla. Rasanya udah mau 3 tahun, 2021. Sementara yang saya saya pahami dan saya dengarkan dari kesaksian, eee eee, nabi lain yang saya berpikir bisa di dipertanggungjawabkan, integritas hatinya, apa yang biasanya didapatkan oleh nabi, itu akan terjadi segera ketika tentang pandemi, ada seorang nabi yang bernubuat tentang, eee, Covid ini di akhir di akhir 2000, eee eee, 2018, akhir 2018 loh, dan itu tahun depannya itu kan terjadi. Nah, bahkan, eee eee eee, tidak berselang tahunan gitu ya, hanya bulanan itu bisa terjadi. Orang-orang yang memang intim sama Tuhan gitu. Nah, apalagi kita nggak tahu tentang latar belakang orang itu. Jadi jangan mudah percaya. Tinggallah di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan memberikan pengajaran selengkap-lengkapnya sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tadi kan saya katakan bahwa Tuhan mengerti pikiran kita dari jauh. Apa yang menjadi pertanyaan kita? Apa yang menjadi kegalauan kita? Apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang kita butuhkan? Tuhan bisa bicara loh lewat firman-Nya. Sekalipun tadi saya katakan, sekalipun perikop yang kita sedang baca itu kelihatannya nggak ada konteksnya itu nggak nyambung dengan apa yang sedang kita butuhkan, tapi kan Tuhan maha dalam segala hal, sehingga Dia bisa pakai firman Tuhan yang sedang kita baca untuk menjawab keperluan kita, gitu ya. Nah, sekarang pesan yang kedua yang yang saya mau sampaikan, hal yang penting, pelajaran yang penting dari apa yang saya, eee, sampaikan pada sharing ini adalah bahwa kita tadi kan udah belajar bagaimana Zakaria dan juga Elizabeth menjadi orang yang Tuhan pakai lewat keturunan mereka Yohanes untuk menyambut Mesias, mempersiapkan kedatangan Mesias. Lalu Cornelius, itu tidak akan pernah bisa dipisahkan rangkaian pelayanan Tuhan melalui rasulnya Petrus. Lalu kemudian juga, Daniel yang mendapatkan penglihatan tentang akhir zaman. Itu akan ada dan dibaca semua orang Kristen. Nah, apa yang kita bisa belajar dari sini ya? Bahwa kalau kalau memang Tuhan mau pakai hidup kita, Tuhan mau pakai hidup kita untuk halayak ramai, untuk orang lain lah katakan seperti itu. Nggak usah dalam skup yang lebih terlalu besar gitu ya. Tapi at least menjadi
Allah Tuhan untuk orang lain di luar diri kita sendiri. Apa yang kita harus praktekkan dalam kehidupan kita? Kumpulkan semua apa yang apa yang saya sudah buat pada Capas ini. Hiduplah benar. Hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan, segala. Jadi ketaatan itu segalanya. Saya ulangi, bahwa ketaatan itu segalanya. Jadi walaupun orang Kristen keturunan, aktif pelayanan, kalau nggak taat dalam pemahaman saya setelah baca firman, jangan berharap masuk surga. Lalu Cornelius, dia saleh, takut akan Tuhan. Dia tidak di sini memberi banyak sedekah itu diartikan bukan berarti uh, semata harafiah ya, tapi di sini memberikan pengertian bahwa dia itu bukan seorang yang cinta uang, tapi cinta Tuhan, bukan mamon. Itu artinya bahwa demi ketaatan kepada Tuhan, dalam hal keuangan pun dia taat gitu. Lalu senantiasa berdoa. Dan dia gimana? Tentang ibadahnya sudah tidak bisa lagi diragukan. Tidak perlu lagi diragukan. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, dan memuji Allahnya. Padahal kan dia orang penting, dia orang sibuk. Nah, kalau mau dipakai oleh Tuhan dalam hidup ini, dalam hidup yang hanya sekali ini yang kita harus kejar dalam kehidupan kita. Belajar hidup benar setiap hari, belajar hidup saleh setiap hari, takut akan Tuhan setiap hari. Takut akan Tuhan berarti menjauhi hal yang jahat, mulai dari hati kita, pikiran kita, perbuatan kita, perkataan kita, dan juga perbuatan kita termasuk perkataan kita gitu ya. Lalu kemudian taat total terhadap seluruh perintah Allah dan hidup beribadah. Jadi apa yang diajarkan firman Tuhan ini, betul-betul semua itu asalnya dari firman Tuhan. Apa yang saya ajarkan dalam pelayanan ini, semuanya sumbernya dari firman Tuhan. Jadi saudara, para sahabat saya yang sudah lama bersama dengan saya, sudah mengerti. Mereka damai sejahtera berada dalam pelayanan ini. Mereka yang mau dituntun. Karena semuanya ada dasar firman-Nya. Tidak lari, tidak sesat dari firman Tuhan. Dan kalau mau dipakai oleh Tuhan untuk orang lain, bahkan dalam skup yang lebih besar, ini yang kita harus kerjakan. Ini yang saya kerjakan dalam kehidupan saya. Lebih daripada pelayanan, saya menjaga persekutuan saya sama Tuhan. Saya beribadah 3 kali sehari untuk Tuhan. Membaca firman, belajar firman-Nya, melayani juga. Belajar, berkomitmen untuk melakukan apa yang saya tahu dan apa yang saya ajarkan. Nah itu yang membuat hidup saya sekarang masih berada dalam track yang benar. Menurut kata apa yang saya rasakan di hati gitu ya. Jadi hati saya masih sejahtera saat ini. Walaupun saya belum mencapai hidup yang benar tingkat sempurna, kesalehan tingkat sempurna, ketaatan total tingkat sempurna, ketakutan akan Allah tingkat sempurna, tapi saya sudah tahu itu dan saya terus kerjakan itu, tuju dalam kehidupan saya. Dan itu yang kemarin saya katakan kepada di intercessor yang ketika saya memberikan panduan doa gitu ya. Orang mungkin katakan nubuatan di sana akan ada kebangunan rohani. Itu yang saya katakan kebangunan rohani. Tapi saya bilang, kalau praktek hidupnya nggak benar, nggak saleh, nggak hidup dalam ibadah, nggak intim sama Tuhan, how come? Nggak mungkin terjadi. Itu yang saya katakan kepada orang-orang yang saya temui di Jambi. Sekalipun ada nubuatan dari hamba Tuhan yang besar gitu ya, saya tidak sedang meragukan nubuatan nabi atau hamba Tuhan tersebut apa yang didapatkan. Saya tidak punya urusan untuk me membicarakan mereka karena mereka orang-orang yang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan. Saya hanya berurusan dengan orang-orang yang dalam dalam lingkungan pelayanan tersebut yang dimana dulu saya pernah berada di situ gitu ya. Saya bilang sama mereka anak-anak muda,
Aku berharap akan ada kebangunan rohani gitu anak-anak muda, sementara dirimu saja nggak bergaul dengan firman Tuhan, nggak memiliki persekutuan dengan Tuhan, masih melakukan berbagai dosa, terutama anak muda ya dosa anak muda gitu ya. Nah, dan nggak ada yang terjadi melalui dirimu. Hamba Tuhan yang dapatkan sesuatu dari Tuhan, perlu prajurit, perlu pasukan. Nah, kalau pasukannya memblek seperti ini, lemes seperti ini, lemot seperti ini, nggak punya persekutuan sama Tuhan, bagaimana sang komandan akan me me mengeksekusi apa yang didapatkan dari Tuhan gitu ya. Nah, dan kemarin saya katakan di intercessor, ketika saya memberikan panduan doa, kalau itu yang saya rasakan karena kemarin Ibu Michelle ya, Ibu Michelle Gultom ya, yang kemarin japri saya, ya inbox saya, terberkati dengan video yang diberikan oleh The Warrior dan mau ingin dituntun di dalam pelayanan ini. Nah, kiranya Bu Michelle Gultom dengarkan ini dan ikutin tuntunan ini, karena dengan mengikuti tuntunan inilah kita bisa berubah gitu ya. Ya baca firman, memberikan laporannya, memberikan pendudukan diri, didisiplinkan, beribadah, nanti akan berubah gitu. Saya katakan kepada mereka bahwa Tuhan itu, dan bahkan tadi pagi saya ketika doa menantikan Tuhan, saya yakin bahwa yang Tuhan mau bukan seperti uh, uh, pola pikir orang kalau udah berada di gereja tepuk tangan, gereja karismatik, udah bahasa roh, merasa udah paling paling rohani gitu ya. Bukan itu. Saya bukan menentang bahasa roh, saya mengucap syukur Tuhan karuniakan saya bahasa roh, tapi nggak musiman, nggak cuma seminggu, tapi dan bukan cuma hari Minggu dan itu pun cuma beberapa jam saja. Tapi setiap hari itu harus ada ibadah. Saya ngerti apa yang Tuhan mau, bahwa yang Tuhan mau adalah bagaimana setiap hari ibadah, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam pergaulan dengan firman Tuhan, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, beribadah, lakukan yang benar, hidup saleh, takut akan Tuhan, taat. Nah, kalau orang seperti ini, ya saya sekalian sampaikan nih pada tim inti, yaitu tim admin, the warrior, kemudian di intercessor ya, yang saya anggap tim yang kuat. Nggak usah dapat nubuatan tentang TRC misalnya, nggak usah dapat mimpi, nggak usah dapat penglihatan. Kita praktekkan hidupnya seperti ini aja. Tuhan akan pakai kita. Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa baru yang bersungguh hati untuk dituntun kepada kebenaran. Karena itu yang saya tahu ketika tadi pagi saya semakin teguh. Sesederhana itu yang Tuhan mau. Bagaimana ada orang-orang yang menuntun anak-anaknya seperti yang di Amanat Agung. Ajar mereka melakukan segala sesuatu. Tetapi kan ada orang-orang yang tadi saya katakan merasa udah tepuk tangan hari Minggu, harismatik, berbahasa roh, udah komplit gitu ya. Belum. Tapi betul-betul mempraktikkan hidup yang benar setiap hari, saleh, jauhi yang jahat, takut akan Tuhan, taat total terhadap seluruh perintah Tuhan. Nah, kalau orang yang seperti ini adalah orang-orang yang udah standby, orang-orang yang sudah ready untuk dipakai oleh Tuhan. Nah, karena itu ini juga saya pesankan kepada tim inti. Dan bagi para sahabat dan saudara yang rindu dipakai oleh Tuhan, caranya cuma gampang, cuma sederhana. Alkitab sudah tuliskan, hidup benar, hidup saleh, takut akan Tuhan, yaitu menjauhi hal yang jahat dari seluruh hidup kita, perbuatan kita, dan perkataan kita. Lalu kemudian menjadi orang yang taat. Karena kan kita mau nuntun orang mau taat. Bagaimana kita mau nuntun orang untuk taat, sendirinya kita nggak taat. Lalu hidup beribadah sama seperti Daniel. Dia kan 3 kali sehari berdoa seperti yang biasa dilakukannya. Cornelius juga seperti itu. Imam Zakaria juga tentu orang yang melayani Tuhan. Nah, bagaimana seorang menuntun kepada Tuhan, misalnya kamu harus tekun berdoa, kamu harus beribadah, harus mau bayar harga untuk mencari Tuhan,
walaupun ngantuk di pagi hari, walaupun lelah di malam hari, kamu harus cari Tuhan. Bagaimana mau menuntun orang apa masih masih percaya diri gitu ya, menuntun orang katakan itu kepada orang lain, sendirinya nggak kerjain dalam hidupnya. Kan penipu menurut saya seperti itu. Nggak ada powernya gitu kan. Nah, tetapi kalau kita praktekkan dulu dalam kehidupan kita, maka Tuhan pakai kita. Kenapa? Karena kita real. Kita nggak cuma ngomong, kita nggak cuma amin, haleluya. Kita nggak cuma karaba seperti orang yang merasa udah cukup dengan bahasa roh, udah cukup dengan dia harus mati. Nggak seperti itu. Tapi betul-betul praktek hidupnya benar, saleh, takut akan Tuhan, memiliki ibadah sama Tuhan. Nah, kalau orang seperti ini, tinggal waktu ada orang yang seperti ini, orang-orang seperti ini, tinggal tunggu waktunya saja. Tuhan akan pakai hidup mereka menjadi berkat bagi orang lain, untuk pekerjaan Tuhan, bahkan mungkin juga penglihatan, nubuatan, dan juga mimpi. Karena kemarin kan kita sudah belajar, mimpi yang daripada Tuhan itu beda dengan mimpi yang kita misalnya karena sedang pikirkan sesuatu, kebawa dalam mimpi. Tapi mimpi yang dari Tuhan itu adalah hati Tuhan, yang memang Tuhan mau kerjakan di dunia ini, gitu ya. Nah, karena itu melalui RSSP ini, jangan lagi berperilaku bodoh, mau oh, kayak udah langsung tersanjung dengan orang yang bersaksi lah, punya pengalaman spiritual lah, entah mimpi lah, ketemu Tuhan lah, Tuhan bicara lah. Saya bilang jangan terlalu mudah, lihat dulu praktek hidupnya, gitu kan. Dan saya bersyukur bahwa ketika saya tanyakan tentang seseorang pada Tuhan, dengan cara yang juga luar biasa aja, Tuhan menunjukkan saya tentang orang itu. Lalu yang kedua, bersemangatlah untuk hidup benar. Kalau mau dipakai oleh Tuhan, kemarin kan saya juga singgung, mengikut Tuhan itu nggak unjuk kebolehan, kemampuan, kehebatan, status sosial, enggak. Tapi hati yang benar di hadapan Tuhan, praktek hidup yang benar, yang bisa dikerjakan oleh siapapun, yang berpendidikan rendah, sedang, atau menengah, atau yang atas, yang status sosialnya biasa aja, atau yang kaya, ibu-ibu, anak-anak, semuanya Tuhan bisa pakai, asal memenuhi syarat seperti ini. Ini yang saya kerjakan, ini yang saya capai dalam kehidupan saya, karena saya berpikir bahwa hidup ini sementara dan hanya satu kali. Dan kita nggak tahu kapan Tuhan akan mengakhiri hidup kita. Nah, kalau mau dipakai oleh Tuhan, hiduplah benar. Dan kiranya tim inti dan juga mungkin di luar tim inti yang rindu dipakai oleh Tuhan, sekarang mengerti caranya. Karena kan Tuhan itu kan terkait dengan hal-hal yang benar kan. Berbicara dengan Tuhan itu adalah berbicara tentang hal yang suci, hal yang benar, hal yang kudus, hal yang murni, bukan yang munafik gitu kan, bukan yang penipu gitu loh, tapi yang real. Nah, ini sangat memberkati saya, memotivasi saya, dan kiranya juga memberkati, mencerahkan, dan memotivasi kita sekalian gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada RSSP kali ini. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada para sahabat yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Terima
kasih Tuhan berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin